Pernah kebayang gak sih, kalau baca Al-Quran dengan indah dan benar itu, rasanya kayak kita lagi mecahin sebuah kode rahasia. Atau bahkan kayak kita punya kekuatan super. Nah ternyata ilmunya itu beneran ada loh, dan namanya adalah tajwid. Yuk kita bongkar bareng-bareng semua kode rahasianya. Jadi gimana? Kamu mau punya kekuatan super pas lagi ngaji? Kalau jawabanmu iya banget, wah kamu udah ada di tempat yang pas. Ayo kita mulai petualangan seru ini buat nemuin kekuatan tersembunyi di dalam setiap bacaan Al-Quranmu. Oke, petualangan kita mulai. Setiap cerita hebat kan pasti punya karakter utama dong. Nah, dalam misi kita kali ini, ada dua pemain utama yang jadi kunci buat mengaktifkan semua kode rahasia ini. Kita kenalan yuk. Ini dia jagoan kita. Di sebelah kiri ada nun mati atau nun sukun. Lihat beh, ada tanda bulatan kecil di atasnya. Terus di kanan ada tanwin, si harokat yang double. Kelihatannya beda ya, tapi yang paling penting untuk kamu ingat adalah dua-duanya punya bunyi akhir yang sama persis, yaitu bunyi N. Nah, itu kuncinya. Sekarang, disinilah keajaibannya terjadi. Semua kode rahasia dan aturan super ini baru bakal aktif kalau si nun mati atau tanwin yang bunyi N tadi ketemu sama huruf-huruf hijaiyah lainnya. Mereka lah pemicunya. Jadi ini kayak tombol on-nya gitu loh. Dan ternyata ada 4 kunci utama buat membuka semua kode rahasia ini. Namanya izhar, idgham, iqlab, sama ikhfa. Tenang, jangan pusing dulu sama namanya. Kita bakal bahas satu-satu. Anggap aja ini kayak 4 level di game yang harus kita selesaikan. Oke, kita mulai dari kunci yang pertama dan yang paling gampang. Izhar. Kalau kamu udah bisa yang ini, wah, kamu selangkah lebih deket buat jadi pahlawan super ngaji. Siap? Izhar itu artinya jelas atau terang. Gampang banget pokoknya. Jadi, kalau nun mati atau tanwin ketemu sama huruf-huruf tertentu, kamu tinggal bunyikan aja suara N-nya dengan tegas. Jelas banget. Nggak pakai dengung, nggak disembunyiin, pokoknya bilang aja N. Simpel kan? Nah, ini dia nih, ke-6 huruf yang jadi gengnya izhar. Mereka disebut juga huruf halki atau gampangnya huruf tenggorokan. Soalnya bunyinya emang keluar dari sana. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghoin, dan kho. Ingat ya, kalau ketemu mereka, bunyikan N-nya dengan jelas. Mantap! Kunci pertama udah di tangan. Sekarang kita lanjut ke kunci kedua, idgham. Kalau tadi suaranya harus jelas, nah di sini suaranya justru melebur. Coba bayangin kamu lagi nyampur cat warna biru sama kuning. Jadinya warna hijau kan? Nah, kayak gitu deh idgham. Idgham itu artinya emang melebur atau memasukkan. Jadi suara N dari nun mati atau tanwin itu bakal melebur, nyemplung, dan masuk ke dalam huruf setelahnya. Seolah-olah mereka jadi satu suara yang baru. Unik ya? Nah, kunci idgham ini punya 2 jenis. Yang pertama namanya bigunah, artinya melebur sambil ada dengungnya. Ada suara ngunya gitu. Ini berlaku kalau ketemu 4 huruf ini. Ya, nun, mim, dan waw. Jenis kedua, bilagunah. Artinya melebur tapi tanpa dengung sama sekali. Ini cuma buat 2 huruf aja, lam dan ra. Wah, kita udah sampai di kunci-kunci terakhir yang paling ajaib di petualangan ini. Siap-siap ya buat iqlab dan ikhfa, di mana suara bisa berubah dan bahkan bersembunyi. Seru banget nih. Kita mulai dari iqlab. Anggap aja ini tuh aturan sulap di dunia ngaji. Kayak trik sulap yang bisa mengubah satu suara jadi suara lain dalam sekejap mata. Keren kan? Trik sulapnya gini, setiap kali nun mati atau tanwin ketemu sama satu huruf aja, yaitu huruf ba, sim, salabim, suara N yang harusnya ada langsung berubah jadi suara M sambil didengungkan. Ajaib kan? Cuma karena ketemu ba, N jadi M. Dan sekarang, tantangan terakhir sekaligus kunci yang paling kuat, ikhfa. Ini adalah aturan tersembunyi atau aturan menyamar. Wah, kayak ninja di dunia tajwid nih. Ikhfa itu artinya samar atau tersembunyi. Nah, di sini suara N itu nggak dibaca sejelas idhar, tapi juga nggak melebur total kayak idgham. Posisinya itu di tengah-tengah. Suaranya disamarin sambil ada dengung tipis, kayak lagi siap-siap mau masuk ke huruf berikutnya. Dan tahu nggak apa yang bikin kunci ikhfa ini hebat banget? Aturan ini berlaku buat 15 huruf. Wih, banyak banget kan? Itu artinya, kalau kamu udah jago ikhfa, kamu bisa membuka banyak banget kode rahasia di dalam Al-Quran. Ini dia ke-15 huruf yang jadi gengnya ikhfa. Pokoknya, semua huruf selain yang udah kita bahas tadi di izhar, idgham, dan iqlab masuknya ke sini.
Mereka semua ini yang bikin suara N-nya jadi samar-samar. Oke, biar nggak lupa, kita rangkum petualangan kita dalam satu tabel contekan super ini. Ingat ya, izhar itu jelas, idgham itu melebur, ada yang pakai dengung, ada yang nggak. Iqlab si pesulap mengubah N jadi M kalau ketemu B, dan ikhfa yang paling banyak temennya dibaca samar. Dan selamat, kamu berhasil menyelesaikan semua level. Kamu sekarang pegang 4 kunci rahasia buat membuka keindahan bacaan Al-Quran. Kamu resmi punya kekuatan super baru yang bikin ngajimu jadi jauh lebih keren dan pastinya bener. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu pahlawan super, udah siap belum buat latihan dan pakai kekuatan barumu ini pas ngaji? Yuk, langsung buka Al-Quranmu dan mulai petualanganmu sendiri sekarang juga.